Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement gitu ya, Budi Ari sebagai Menkominfo atas diretasnya Pusat Data Nasional gitu ya teman-teman. Di sini dia akan disekakmat oleh anggota DPR gitu ya teman-teman. Memang sedari awal Budi Ari ini kan kapasitasnya diragukan ya, karena sebenarnya dia adalah ketua Projo gitu, sehingga ketika ditunjuk menjadi Menkominfo banyak yang meragukan kapasitasnya gitu. Alih-alih sebenarnya dia ditunjuk jadi Menkominfo hanya karena dia ketua Projo gitu, relawannya yang mendukung Presiden Joko Widodo gitu ya teman-teman. Jadi memang sedari awal kapasitasnya diragukan oleh netizen dan masyarakat. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena orang nyerang negara berat. Saya satu sisi senang ya Pak Menteri jadi religius, bersyukur di tengah serangan begini. Tapi saya prihatin Pak, Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara Pak. Mengucap alhamdulillah ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi Pak daripada alhamdulillah Pak. Karena ini persoalan national security Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah Pak. Harusnya innalillahi Pak. Menurut saya, kalau sikap kita begini Pak, innalillahi betul Pak. Ini soal keamanan nasional, Pak. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, ya. Karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun, ya, bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif, ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun, ya menurut laporan nih, ya, pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden. Begitu. Tetapi banyak sekali. Terus aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Soal ransom, ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki, dan kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit ya, tingkat keberhasilnya di bawah 20%, bahkan itu tadi hanya 2% atau ya sekian, tapi harus di tracking. Nah, sekarang kalau di tracking siapa pelakunya, dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Nah, kan tidak mungkin. Nah, sekarang saya mohon terbuka ini, seperti apa forensik digital yang Bapak lakukan. Saya pengen tahu, ya, dan kemudian penyusunan strateginya seperti apa. Ya, dalam waktu kurang dari 3 bulan ini saya pengen tahu seperti apa secara clear, dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk ya memberikan protek kepada seluruh lembaga negara, khususnya masalah IT, ya. Karena dalam data kami, ya, nah ini 282 instansi, ya, justru ya sudah hancur.
ya, hanya 44 saja kira-kira diprediksi akan bisa kembali pulih, dan itu hanya mungkin di bawah 100%. Nah ini Pak bencana, sebetulnya bencana untuk kita, ya. Ya, bencana ya. Dan tadi mengapa kok berbeda, tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSN jelaskan, yang mungkin ini porsinya untuk Pak Menteri, ya, begitu. Jadi saya pertanyaannya itu begini, terus saja begini, terus-terusan kita di hacker, di ini, tapi ya terus juga kita tidak mampu. Hacker yang meretas Pusat Data Nasional Indonesia minta uang tebusan 131 miliar. Ini menarik nih. Kok bisa Pusat Data Nasional kena hack? Apa aja data yang kena dan gimana solusinya? Dengan sama Kompas dan CNN, kita udah tahu kalau dari kemarin sistem imigrasi itu ada gangguan. Sistemnya down sampai berhari-hari. Ini sebenarnya fatal karena salah satu sistem negara jadi lumpuh. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Bisa karena emang diserang hacker, bisa karena staf pusat ada yang salah ngeklik link macam-macam. Soalnya Budi Ari akui sejumlah pegawai Kominfo jadi pemain judi online. Makanya nggak nutup kemungkinan kalau ada pegawai yang salah ngeklik. Jadinya masuk tuh virus ransomware yang nyolong data berharga dan ditahan. Jadi kayak penculikan aja. Kalau mau aksesnya balik lagi harus bayar 131 miliar. Masalahnya nggak ada jaminan yang bisa mastiin kalau setelah dibayar aksesnya akan beneran dibalikin. Nggak ada jaminan juga kalau datanya belum di-copy dan disebar. Jadinya ya serba salah. Data-data imigrasi bakal bocor, khususnya paspor. Tapi saya bingung, kok bisa sih hacker nyerang kita? Kan Kominfo udah bilang ke hacker, kalau bisa jangan menyerang. Masa masih diserang? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Aduh, gimana sih Kominfo? Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainchipper Ransomware. Lihat aja, kepalanya siapa? Kayak gitu. Gini boy. Iya sih, orang tuh udah underestimate kalau orang tua itu gaptek. Walaupun mungkin aja kan, orang tua tuh ada yang jago. Mungkin. Tapi kalau kalian cari tahu, Ketua BSSN, Letnan Jenderal TNI. Ketua Kominfo itu Ketua Projo. Projo itu ormas relawan Jokowi. Gimana tuh background IT-nya? Percaya atau enggak, kebiasaan buruk mengakar ini berawal dari orang dalam atau ordal. Emangnya kenapa sama ordal? Jadinya kan yang menempati posisi penting bukan orang-orang yang berkompeten. Itu semua bisa kita lihat belakangan ini terjadi pada pemerintahan kita. Banyak orang-orang yang kurang berkompeten menduduki jabatan penting di pemerintahan Indonesia. Lu pada nggak usah nunjuk-nunjuk lah. Lu pada juga suka kan dapat posisi kerjaan atau jabatan dari orang dalam. Jadi percaya dong, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Itu kalau kata gua, boy. Kalau kata warganet, giliran begini aja lu pasrah. Ternyata selemah ini pertahanan cyber di Indonesia ya. Rapuh. Kemarin udah diingetin, udah dikasih nilai 11 dari 100, malah baper, nangis, viral di TikTok. Introspeksi harusnya. Ini juga Kemenhan, suaranya nggak ada. Mentang-mentang udah jadi presiden, kemana aja pak? Masih nanam singkong tuh. Lagian ya, Pusat Data Nasional ini proyek kebanggaan Jokowi. Nilainya sebesar 2,7 triliun tuh proyeknya. Kalau proyek kebanggaan aja selemah ini, gimana proyek yang lain? BTW, proyek kebanggaan selanjutnya tuh IKN. Gimana nasibnya ya? Ada yang dibobol guys. Terus? Tapi gak panik. Kenapa? Keamanan negara mah belakangan. Urusan porno di Twitter itu yang diutamakan. Ada yang dibobol guys. Terus? Tapi gak panik. Kenapa? Karena kan gampang tinggal minta bantuan luar negeri buat ngatasin. Ada yang dibobol guys. Terus? Tapi gak panik. Kenapa? Kan tinggal bilang, tolong ya kalau bisa jangan menyerang. Kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34%, Kanada 6,75%, Inggris 6,44%, Jerman 4,92%, dan Prancis 3,8%. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama. Dan virus ransomware yang menyerang Indonesia ini adalah versi yang terakhir, latest version. Jadi versi yang terakhir, sehingga menjadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga
karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab saya kurang korek. Siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan. Tidak mungkin saya, misalnya Panglima Kodam, kayak hanya bicara soal komandan peleton. Tidak. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komandan batalion, komandan brigade. Jadi kalau misalnya backup disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai? Siapa yang harus mengorganisirnya? Siapa? Terus jangan bilang, oh ini mestinya tenan-tenan ini, yang ini. Enggak bisa, ini negara. Saudara sudah tanggung jawab. Benar Pak, harusnya memang kami, makanya kami akan merubah aturannya Nah, untuk itu memastikan. akui saja kalau memang salah. Oh ya, tadi kami sudah mengakui tadi disampaikan Pak Menteri. Tidak Pak. Yang jawab itu Bentar, Pak, jawab dulu, Pak Pak. Menteri, bukan Pak Semi. Pak Semi, Bapak teknis loh Pak. Bapak nggak bisa jawab yang begitu, Pak. Pak Ya, harusnya Menteri, betul. Sebelumnya itu opsional. Regulasi di Kominfo itu opsional untuk backup. Saya tanya kenapa opsional? Karena ada rejim auditor yang tidak memungkinkan daerah-daerah ini atau kementerian lembaga daerah ini meminta tambahan anggaran untuk itu. Nah, tapi saya udah lihat ini nggak benar kalau opsional. Jadi tetap harus mandatori backup itu. Sehingga dalam waktu singkat saya akan buat aturan semua kementerian lembaga daerah dimanapun dalam urusan data ini harus mandatori dia punya backup supaya manakala ada serangan berikutnya dia bisa menahan. Mohon izin Pak Menteri, kami Komisi 1 bisa menghadirkan mereka. Jangan sampai kami konfrontasi dan kemudian pendapat mereka lain. Bapak harus tanggung jawab. Mantap. Iya. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pemimpinnya dari kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, oh kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab saya kurang korek. Siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Apa? Pak Menteri, mungkin tanggapannya terkait ini kan masyarakat menilai sudah mengkhawatirkan dan sudah ada juga petisi yang meminta Bapak mengundurkan. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu haknya masyarakat itu bersuara ya. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya itu ya teman-teman, kita sudah melihat pendapat netizen dan juga pendapat anggota DPR serta pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan kepada Menkominfo gitu ya teman-teman. Nah sedari awal sebenarnya tanpa bermaksud meremehkan, kita kan banyaklah masyarakat juga itu meragukan kapasitas Budi Ari ini sebagai Menkominfo. Alih-alih dia diangkat hanya karena dia ketua Projo. Nah ditakutkan sebenarnya ini kan sebuah kementerian yang sangat teknis ya, Menkominfo. Jadi sebuah kementerian yang memang sangat digital, sangat teknologi tinggi lah di dalamnya itu. Jadi sangat teknis gitu ya teman-teman pekerjaannya. Nah ditakutkan sebenarnya Budi Ari ini tidak mampu ngelit lembaga-lembaga di bawah naungannya atau mengkoordinasikan. Itu kan tadi pertanyaan daripada anggota DPR gitu ya teman-teman. Jadi jangan saling menyalahkan gitu karena ada kepalanya ya kan, yaitu Menkominfo. Nah yang saya khawatirkan sebenarnya gitu, mungkin kekhawatiran netizen juga, Budi Ari ini kebingungan gitu atau tidak tahu apa yang harus dikoordinasikan, apa yang harus dirapatkan, di-lead gitu ya ke lembaga-lembaga di bawahnya, dipimpin gitu. Dia kebingungan, ditakutkan karena
Kalau yang di atasnya sudah kebingungan, sudah pasti yang di bawah juga kebingungan, tidak tahu harus bergerak ke arah mana. Itu kalau sedikit asumsi saya terhadap Budi Ari, mengingat kapasitasnya kan sedari awal tuh banyak diragukan ya, hanya karena dia ketua Projo diangkat jadi Menkominfo. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.